Halo guys, selamat datang kembali di channel Panakbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slime Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 7. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 7. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Hinata pergi ke katedral. Di sana Louis cerita kalau Roy telah mati karena penyusup. Hinata bilang kalau penyusup itu kabur ketika melihat Hinata. Penyusup itu lari sangat cepat sehingga Hinata nggak bisa mengejarnya. Hinata nggak nyangka kalau Roy dikalahin sama penyusup yang lari ketakutan. Roy dan Louis adalah orang yang sangat kuat. Jadi jika ada orang yang berhasil membunuh salah satu dari mereka, udah pasti orang itu sangat kuat. Louis bilang kalau kematian Roy bisa menyebabkan penurunan orang yang menganut agama Ruminas. Peran Roy sebagai pengancam dan Louis sebagai penyelamat, hal itulah yang membuat ajaran Ruminas jadi berkembang. Jika Roy mati, maka terjadi ketidakseimbangan. Hinata dan Louis juga mengobrol tentang Rimuru. Hinata kesal karena Rimuru masih hidup, dan sekarang Rimuru membuat kota dengan perkembangan yang pesat. Mengembangkan kota dengan pesat dan cepat akan menyebabkan malaikat turun dan menyerang dunia. Bagi mereka saat ini kekuatan mereka masih belum cukup untuk menghancurkan malaikat. Kalau perang Tenma dimulai, mereka maunya menang telak melawan malaikat. Dan sekarang kekuatannya tuh masih belum cukup melawan malaikat. Louis bilang kalau kemungkinan bangsa barat akan bersatu dalam menghadapi Rimuru. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Ruminas. Jadi untuk saat ini lebih baik membiarkan Rimuru untuk tetap hidup. Hinata nggak yakin kalau rencana itu akan berjalan dengan lancar. Gak lama ada orang yang ngasih tahu kalau Ruminas telah kembali. Hinata dan Louis mendatangi Ruminas. Ruminas mendengarkan semua yang terjadi, termasuk kematian dari Roy. Hinata bilang kalau dia bakal menebus kesalahannya karena telah membiarkan penyusup jadi lari. Hinata bilang kalau dia bakal bunuh Veldora sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya. Ruminas bilang walaupun Hinata udah bertambah kuat, tapi Hinata nggak bakal sebanding dengan Veldora. Ruminas dan Louis tahu betul kekuatan Veldora, makanya mereka melarang Hinata untuk bertindak bodoh. Ruminas juga bilang kalau saat ini lebih baik biarin Rimuru untuk bangun kota. Ketika kota Rimuru berkembang pesat, malaikat pasti lebih tertarik untuk menghabisi kota Rimuru. Tapi membiarkan Rimuru membuat kota, itu artinya akan membuat ragu pengikut agama Ruminas. Pengikut akan berpikiran kalau gereja barat membiarkan kota monster tetap berdiri. Ruminas bilang kalau mereka nggak bisa manfaatin Rimuru untuk menarik banyak pengikut. Di dalam Walpurgis, Rimuru dengan jelas mengatakan bahwa dia akan hidup berdampingan dengan manusia. Dan Rimuru dengan tegas bilang kalau dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, entah itu dewa, iblis, maupun demon lord. Ruminas, Hinata, dan Louis masih terus mengobrol. Mendengar cerita Ruminas, Hinata menyadari kalau Rimuru gak berbohong bahwa dia adalah orang dari dunia lain. Hinata kesal karena kesalahannya gak dengerin Rimuru malah membuat segalanya jadi memburuk. Untungnya orang-orang belum tahu bahwa Dewa Ruminas adalah orang yang sama dengan Demon Lord Ruminas. Ruminas mutusin kalau saat ini lebih baik untuk diam dan gak berbuat apapun. Hinata pun akhirnya dia pergi. Hinata masih mikirin tentang apa yang harus dia lakuin. Singkatnya saat ini ada pertemuan rutin antara para pemimpin pasukan gereja barat. Tentunya Hinata selaku pemimpin akan mengikuti pertemuan tersebut. Walaupun Hinata adalah pemimpin pasukan, gak semua pasukan menyukai Hinata. Beberapa dari mereka mempertanyakan kegagalan Hinata. Hinata gak bisa mencegah kebangkitan Veldora. Hinata membiarkan lahirnya Demon Lord baru dan lain-lain.
Beberapa pasukan gak suka dipimpin oleh Hinata. Terjadilah keributan antara pasukan pendukung Hinata dan anti Hinata. Hinata pun menghentikan keributan dengan pakai aura membunuh. Mereka pun mulai rapatnya. Laporan bilang kalau Rimuru benar-benar membuat kota yang sangat damai, tapi untuk keberadaan Veldora masih belum diketahui. Beberapa pasukan mulai ragu dengan rumor kebangkitan Veldora. Hinata bilang kalau wahyu dari Ruminas gak bakal pernah salah. Veldora benar-benar telah dibangkitkan. Laporan demi laporan terus dibacakan. Salah satunya ada info tentang Raja Edomalis yang telah digantikan oleh Raja Edward. Kemungkinan besar negara Farmes akan perang saudara. Mereka nyimpulin kalau perang saudara di Farmes kemungkinan besar adalah konspirasi yang udah dibuat oleh Rimuru. Di sini Hinata juga mulai menyadari kalau dia telah ditipu oleh pedagang dari timur. Jadi ada pedagang dari timur yang sangat dipercaya. Mereka meyakinkan Hinata bahwa Rimuru adalah orang yang sangat jahat. Makanya dulu Hinata menyerang Rimuru dan gak mau dengerin kata-kata Rimuru. Dan sekarang Hinata menyesal karena bertindak gegabah dan gak mau dengerin penjelasan Rimuru. Walaupun gitu, Hinata gak mau terus menyesali semua yang terjadi. Hinata juga dapat laporan bahwa sebelum berperang, Raja Edomalis sempat bertemu dengan pedagang dari timur. Karena pedagang timur adalah penipu, Hinata pun peringatin orang-orang supaya mereka nggak kena tipu oleh pedagang itu. Mereka juga menunggu kedatangan dari Rehim. Rehim termasuk orang yang selamat dari perang Farmes melawan Tempest. Kesaksian Rehim jelas dibutuhkan dalam rapat kali ini. Rapat masih terus berlangsung. Dari laporan juga, para pasukan mulai curiga kalau Veldora dan Rimuru punya hubungan. Hinata pun terpaksa ngasih tahu faktanya. Hinata menyampaikan wahyu dari Dewa Ruminas. Hinata bilang kalau Rimuru dan Veldora saling berteman. Jadi Hinata mau kalau gereja barat sekarang gak terlibat dengan Rimuru. Semua info keterlibatan gereja dalam membantu Farmes ketika berperang, semua info itu harus segera dimusnahkan. Dalam hatinya, Hinata tahu betul tentang Rimuru. Dari cerita Ruminas, dia tahu bahwa Rimuru memusnahkan Clayman dengan sangat mudah. Itu artinya kesempatan gereja untuk menang akan sangat tipis. Makanya Hinata bilang kalau sebaiknya nggak terlibat dengan Rimuru. Tentunya banyak pasukan yang gak setuju dengan Hinata. Membiarkan Demon Lord bertindak sesuka hatinya sama aja dengan berbuat dosa. Hinata menegaskan bahwa keputusannya dibuat berdasarkan wahyu dari Ruminas. Tapi pasukan masih beralasan kalau mereka harus menyelamatkan Farmes dari genggaman Rimuru. Hinata bilang kalau Farmes akan menolak jika urusan negaranya diganggu oleh orang lain. Jadi, Farmes pernah berkali-kali menolak kedatangan pihak gereja ketika pihak gereja bilang bahwa mereka nggak setuju dengan pemanggilan orang dari dunia lain. Farmes selalu beralasan kalau pihak gereja nggak berhak ikut campur urusan negara lain. Hinata bilang dalam kasus yang sekarang, pihak gereja nggak bakal bisa ngelakuin apapun. Karena Farmes juga pasti nggak mau urusan negaranya diganggu oleh pihak gereja. Hinata bilang apapun yang terjadi, pihak gereja nggak boleh terlibat dengan Rimuru. Jika situasi memburuk, Hinata bakal bertanggung jawab. Dan dia bakal bilang bahwa semua kesalahan ada di pihak Hinata, bukan pihak gereja. Hinata juga cerita kalau Rimuru adalah orang yang bereinkarnasi dari dunia lain. Hinata menyesal karena menolak mendengarkan perkataan Rimuru. Pasukan mewajarkan tindakan Hinata yang membenci Rimuru. Ajaran Ruminas mengajarkan untuk benci monster. Jadi tindakan Hinata adalah tindakan yang benar menurut agama. Gak lama datanglah Rehim bersama 7 Sage. Hinata sebenarnya gak suka dengan kelompok 7 Sage. Bagi Hinata kelompok itu adalah kelompok yang licik. Hinata diam aja karena Ruminas membiarkan kelompok 7 Sage. Hinata yakin kalau Ruminas punya alasannya sendiri. Dan Hinata milih ngikutin Ruminas dan membiarkan kelompok 7 Sage. Rehim mulai ceritain tentang kekuatan Rimuru dalam membantai Farmes. Semua yang diceritain adalah kejadian yang sebenarnya. Hinata dalam hatinya berpikir kalau Rimuru manfaatin kekuatan matahari.
makanya serangannya bisa menembus apapun. Hinata tahu kalau Rimuru manfaatin pengetahuan ilmiah dari dunia lain. Semua orang kaget mendengar cerita pembantaian dari Reihim. Semua kaget karena Rimuru membantai semuanya dalam sekali serangan. Hinata akhirnya mengerti kenapa Veldora bisa bekerja sama dengan Rimuru. Rimuru kemungkinan besar adalah True Demon Lord. Semua orang mulai ragu kalau Rimuru akan berdamai dengan manusia. Pembantaian adalah bukti bahwa Rimuru adalah merupakan ancaman. Hinata tetap tegas bahwa perintah Ruminas adalah gak terlibat dengan Rimuru. Gak lama Reihim disuruh salah satu dari 7 Sage untuk ngasih bola kristal kepada Hinata. Di sana ada gambar Rimuru. Rimuru bilang kalau dia bakal duel 1 lawan 1 melawan Hinata. Mendengar pernyataan Rimuru, pasukan siap untuk menunggu perintah Hinata dalam berperang melawan Rimuru. Hinata terus berpikir apa yang harus dia lakuin. Hinata tahu bahwa mustahil mengalahkan Rimuru dan Veldora. Hinata ngerasain kalau isi suratnya sangat aneh. Bagi Hinata, gak perlu bagi Rimuru untuk berduel melawan Hinata karena gak ada untungnya bagi Rimuru. Hinata gak yakin kalau Rimuru ngelakuin hal itu. Hinata terus berpikir. Hinata curiga karena 7 Sage tiba-tiba nyuruh Reihim ngasih bola kristal. Seolah-olah 7 Sage udah tahu tentang bola kristal. Hinata terus berpikir. Dia sulit buat keputusan karena dia kekurangan informasi. Gak mau ambil pusing, Hinata pun mutusin untuk bertemu dengan Rimuru. Dia mau mastiin sendiri keinginan Rimuru. Kalau Rimuru mau berduel, maka Hinata akan berduel. Tentunya banyak pasukan yang gak setuju kalau Hinata pergi sendirian. Di saat berdebat, kelompok 7 Sage bilang kalau di Tempest ada Veldora dan Hinata gak mungkin bisa menang. Hinata diperingatkan untuk hati-hati. 7 Sage juga ngasih senjata Dragon Buster. Hinata kesal karena 7 Sage bertindak seolah khawatir dan peduli. Tapi di akhir malah ngasih senjata Dragon Buster. Itu artinya 7 Sage mau kalau Hinata mengatasi Veldora. Hinata tahu kalau kelompok 7 Sage adalah para orang tua yang gak mau posisinya digantikan oleh generasi muda. Walaupun 7 Sage dapat tugas dari Ruminas untuk melatih generasi muda, tapi kelompok 7 Sage seolah kehilangan minat ketika ada orang yang akan melampaui mereka. Dan Hinata tahu kalau sekarang 7 Sage berusaha untuk musnahin Hinata secara gak langsung. Saat ini Hinata terbangun dari tidurnya. Nicholas yang ada di sebelah Hinata langsung memberikan teh kepada Hinata. Mereka mengobrol. Nicholas mengkhawatirkan Hinata yang akan pergi ke Tempest. Hinata bilang gak perlu khawatir. Hinata belum tentu bertarung melawan Rimuru. Walaupun nantinya harus bertarung, Hinata masih punya kartu as miliknya. Jadi gak perlu ada yang harus dikhawatirkan. Walaupun Hinata gak yakin 100% bisa menang, tapi seenggaknya Hinata bisa sedikit tenang karena Hinata masih punya kartu as. Di suatu negara kecil, tepatnya di dekat negara Ruberion dan Ingracia. Saat ini negara itu jadi tempat diadakannya pertemuan rahasia. Di sana ada seorang pria yang bernama Granbel Rozo yang merupakan salah satu dari 7 Sage. Granbel sedang memangku gadis berumur 10 tahun. Laporan demi laporan terus dibacakan. Gadis itu tersenyum dan bilang bahwa kebohongan Damrada saat ini udah terbongkar. Damrada yang merupakan pedagang dari timur, dia bilang gak masalah jika kebohongannya telah diketahui oleh Hinata. Bagi Damrada, saat ini dia lebih senang karena bisa bekerja sama dengan Granbel. Ternyata selama ini mereka juga sepakat untuk memusnahkan Hinata. Mereka udah nyiapin rencana untuk musnahin Hinata. Damrada juga bilang jika Kekaisaran Timur berhasil menguasain Barat, Damrada berharap kalau mereka tetap bekerja sama untuk mengendalikan ekonomi. Kekaisaran Timur adalah negara yang kuat. Jadi wajar kalau suatu hari nanti akan menguasai negara-negara Barat.
Glenda marah karena orang kekaisaran meremehkan negara barat. Glenda mengarahkan pistol kepada Damrada. Damrada tetap tenang ketika melihat pistol. Bagi Damrada, pistol bukanlah hal yang asing di kekaisaran, dan itu bukanlah masalah bagi Damrada. Granbel mutusin untuk sekarang lebih baik bekerja sama dengan Damrada. Glenda pun mengikuti perintah dari Granbel. Damrada bertanya kenapa Granbel sangat benci Hinata. Granbel bilang kalau Hinata terlalu kuat. Bisa dibilang kalau Hinata adalah yang terkuat di barat. Granbel yakin kalau Damrada punya alasan yang sama seperti Granbel. Makanya Damrada setuju untuk musnahin Hinata. Damrada hanya tersenyum seolah setuju. Damrada juga janji kalau dia bakal gagalin rencana Rimuru dalam mengendalikan Farmers. Setelah diskusi, Damrada pun pergi. Glenda kesal karena Damrada menganggap remeh bangsa barat. Granbel bilang kalau sebaiknya jangan cari masalah dengan Damrada. Damrada adalah salah satu pemimpin dari organisasi bawah tanah yang bernama Cerberus. Akan merepotkan jika membuat masalah dengan Damrada. Gadis kecil yang bernama Mariabel, dia hanya tersenyum. Gadis itu bilang kalau Damrada pasti akan kesulitan menggagalkan rencana dari Tempest. Alasannya karena di Farmers ada iblis yang sangat kuat. Gadis itu bilang kalau dia mau lihat seberapa kuat pasukan Damrada dalam melawan iblis. Gadis itu mau manfaatin Cerberus untuk mengetes kekuatan iblis itu. Granbel udah membuat beberapa strategi dalam gagalin rencana Tempest untuk kendaliin Farmers. Walaupun nanti Damrada kalah, mereka udah nyiapin rencana yang tujuannya untuk menggagalkan Tempest dalam menguasai Farmers. Glenda pun bilang kalau dia akan melaksanakan tugas dengan sangat baik. Oh ya, Glenda ini adalah orang dari dunia lain. Glenda sangat setia kepada Granbel. Rimuru dapat laporan bahwa Hinata dan 4 orang paladin sedang dalam perjalanan untuk menuju Tempest. Mereka semua membawa senjata dan perlengkapan lainnya. Rimuru kecewa karena Hinata mau memulai perang. Padahal Rimuru lebih milih diskusi daripada berperang. Rimuru nganggap kalau Hinata adalah fanatik agama sehingga gak mau diskusi dengan Rimuru yang merupakan seekor monster. Gak lama Diablo ngasih kabar tentang kematian Rehim. Diablo gak tahu kenapa Rehim tiba-tiba jadi mati. Diablo juga bilang kalau di Farmers sekarang beredar rumor bahwa ada iblis yang membunuh Uskup Agung. Diablo yakin kalau rumor itu akan menyebabkan Ksatria Kuil untuk bergabung dengan pasukan Raja Edward. Hal yang terjadi bertentangan dengan apa yang telah direncanakan Diablo. Rimuru dan Raphael curiga kalau pergerakan Hinata dan kejadian di Farmers, kedua hal tersebut saling berhubungan. Rimuru pun ngadain rapat besar. Rimuru ngasih laporan tentang Hinata dan kejadian di Farmers. Rimuru bilang di Farmers saat ini Ksatria Kuil yang berjumlah 30.000, mereka semua sedang berkumpul untuk mengincar iblis. Hal itu bisa membuat pasukan Yomu kesulitan dalam perang saudara. Diablo pucat, ternyata ada orang yang menyadari bahwa Diablo adalah iblis yang diam-diam mencoba untuk mengendalikan Farmers. Sion bilang kalau Diablo telah gagal dan gak layak untuk memimpin operasi penaklukan dari negara Farmers. Sion bilang kalau dia bakal turun tangan. Rimuru hanya menghembuskan nafas. Rimuru nanya apa yang bakal dilakuin sama Sion kalau jadi pemimpin operasi penaklukan. Sion bilang kalau dia akan membunuh semua bangsawan. Rimuru bilang kalau Sion sangat bodoh. Sion hanya terdiam. Rimuru bilang kalau Diablo jangan terus menyesali kegagalan. Jika rencana gagal, maka Diablo harus membuat rencana yang baru. Rimuru nyuruh Diablo untuk nyari orang yang telah bunuh Rehim. Tujuannya untuk menghilangkan rumor palsu kalau Diablo telah bunuh Rehim. Suna juga mau kalau Diablo lanjutin rencananya. Benimaru bilang kalau dia bakal ngasih bantuan apapun supaya rencana berjalan dengan lancar. Suna bilang sebaiknya mengajak Adalman untuk ikut rapat. Adalman adalah mantan kesatria dari gereja barat.
Jadi informasi dari Adalman akan sangat berguna. Adalman mulai ceritain tentang dia dan gereja barat. Intinya Adalman ngasih tahu tentang gereja barat. Adalman juga ngasih tahu kalau dia dilatih oleh salah satu dari 7 sage. Dari cerita Adalman, Rimuru curiga kalau 7 sage lah yang telah menjebak Adalman dan membunuh Adalman secara nggak langsung. Ternyata Adalman juga pernah dikasih info sama Clayman. Adalman tahu bahwa Hinata pernah dilatih sama 7 sage. Adalman bilang kalau gereja saat ini punya 10 orang suci yang kuat. Di dalam 10 orang suci yang kuat, ada juga 3 orang yang dikenal sebagai Battle Sage. Intinya, Adalman nyuruh Rimuru untuk berhati-hati. Adalman mau pergi ke Hinata untuk berdiskusi dengan Hinata, tapi Rimuru menghentikan hal itu. Setelah itu, Adalman pun pergi dari ruangan. Diskusi masih terus berlanjut. Rimuru mikirin tentang siapa yang bakal maju paling depan. Dengan bangga, Veldora bilang kalau dia mau turun tangan. Tapi Rimuru menolak dan bilang kalau Veldora harus menjaga pertahanan dari negara Tempest. Awalnya, Veldora kecewa. Tapi ketika Rimuru bilang kalau jadi pertahanan adalah orang yang keren, maka Veldora setuju untuk bertahan. Rimuru bilang kalau dialah yang bakal menghadapi Hinata. Rimuru juga diskusi dengan Diablo untuk masalah Farmers. Diablo bilang kalau dia udah buat beberapa rencana. Intinya pasukan Edward harus segera dikalahkan dalam pertempuran. Setelah itu, maka Edomalis akan mendukung Yomu untuk menjadi raja yang baru. Tapi rencana Diablo yang ingin segera mengakhiri perang dengan cepat akan menyebabkan banyak korban. Rencana Diablo gak bisa berlama-lama dalam berperang. Semakin lama, jumlah pasukan musuh akan semakin banyak. Makanya, Diablo mau kalau perang bisa selesai dengan sangat cepat. Tapi Rimuru gak mau makan banyak korban. Diablo bilang kalau dia bakal meminimalisir jumlah korban. Diablo bilang kalau dia akan segera mencari pelaku yang memfitnah Diablo. Dengan begitu jumlah korban akan sangat sedikit. Gak lama, Rimuru dapat laporan bahwa 100 kesatria dari gereja barat mulai menyusul dan menuju Tempest. Tapi anehnya, mereka pakai rute yang berbeda dengan Hinata. Masih belum jelas motif dan tujuan dari 100 kesatria yang menyusul. Rimuru pun terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. 100 orang gereja barat jauh lebih berbahaya daripada puluhan ribu pasukan yang ada di Farmers. Rimuru jelas gak mau ada yang mati baik dari Tempest ataupun dari gereja. Rimuru masih terus berpikir. Sion bilang kalau dia bakal nyuruh 100 pasukannya, yaitu tim Ribbon, untuk menghentikan 100 kesatria yang menyusul. Rimuru menolak karena tim Ribbon gak bakal cukup kuat dalam mengalahkan kesatria gereja. Tapi anehnya Benimaru setuju dengan rencana Sion yang mau pakai tim Ribbon. Benimaru bilang kalau tim Ribbon punya skill perfect memory. Jadi walaupun dibunuh, tim Ribbon akan selalu bisa dibangkitkan dengan ingatan yang sempurna. Tim Ribbon juga bisa dipakai untuk umpan. Kalau ada kesatria yang bisa pakai skill menghancurkan jiwa, maka bakal ada tim Gobwa yang bantu tim Ribbon. Tapi kalau nggak ada satupun kesatria yang bisa pakai skill penghancur jiwa, maka hal itu akan sangat menguntungkan bagi Tempest. Karena para kesatria akan tertahan oleh keabadian dari tim Reborn. Sion juga bilang bahwa tim Reborn udah berkembang karena Sion telah melatihnya. Rimuru pun setuju dengan rencana yang diajuin sama Sion dan Benimaru. Sekarang Rimuru mikirin tentang siapa yang bakal berhadapan dengan 4 orang yang sedang bersama Hinata. 4 orang yang bersama Hinata tentunya bukanlah orang yang sembarangan. Rimuru masih mikirin tentang siapa yang cocok untuk melawan 4 orang yang ikut dengan Hinata. Gak lama Raphael memperingatkan Rimuru untuk berhati-hati. Raphael bilang kalau Rimuru juga harus waspada dengan 100 kesatria yang akan menyusul. Takutnya di antara mereka ada salah satu dari 10 orang suci terkuat. Rimuru nanya ke Zoe,
Ternyata Soe juga nggak tahu apakah di antara 100 kesatria ada salah satu orang suci terkuat atau enggak. Rimuru pun nyuruh Sion untuk memimpin tim Ribbon dalam menghentikan 100 kesatria. Sekarang tinggal nentuin orang yang bakal melawan 4 orang yang ikut dengan Hinata. Benimaru dan Soe udah jelas dipilih, jadi sisa 2 lagi. Oh ya, untuk Diablo, Rangga, Hakuro, dan Gabil, mereka bakal fokus di negara Farmers. Dan untuk Gerudo, dia lagi fokus meneruskan pembangunan. Sekarang Rimuru kebingungan dalam milih 2 orang lagi yang akan menghadapi orang yang bersama Hinata. Gak lama, datang bawahan terkuat milik Carrion. Supia dan Arubis, mereka berlutut dan menawarkan diri untuk ikut membantu. Mereka mau segera balas budi ke Rimuru. Mereka juga bilang, walaupun mereka belum izin ke Carrion, mereka yakin kalau Carrion akan memaafkan segala tindakan mereka yang mau balas budi. Benimaru bilang kalau mereka berdua sangat cocok untuk mengisi kekosongan yang dibutuhkan oleh Rimuru. Rimuru pun terus berpikir, dan akhirnya Rimuru ngasih izin Supia dan Arubis untuk ikut dalam peperangan. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.